Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kita sama kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, dan bersolawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pertemuan kita ini pertemuan pertama kali di pengurusan koperasi Lentera SMA Negeri 1 Selangkitang. Semoga Allah berikan petunjuk dan hidayah serta ridhonya kepada kita untuk membangun sebuah peradaban ekonomi khusus kita di SMA 1 Selangkitang menjadi lebih baik lagi. Jadi sengaja terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, ibu-ibu pengurus ya, yang sebenarnya yang saya buat grup WA khusus pengurus. Bu pengawasnya mohon maaf nggak saya masukkan, memang sengaja khusus pengurus. Cuman alhamdulillah pada saat ini ibu pengawas bersedia juga datang ke sama kita. Berarti kan mengucapkan terima kasih ya. Jadi memang sengaja nggak saya masukkan. Iya. Jadi mohon maaf. Iya. Jadi kedatangan kita di sini kita hanya mau membahas awalnya, ya kan? Mau membahas persoalan rencana ke depan kita selama 2 tahun, karena saya juga berpikir semenjak 2 tahun itu kan nggak lama kalau kita kalau kita lalui nanti pasti bentar ya kayaknya. Jadi sementara kita berharap seperti ibu pengawas juga Bu Anita dan yang lain juga, saya pikir sependapat itu sejumlah rekan kita mengatakan bahwa kita ini mau buat koperasi syariah, ya kan? Jadi koperasi syariah ini tentunya pasti ada hal yang bahasa ribanya sedikit kita hilangkan, kan gitu. Cuman bagaimana sementara saat ini kan kita masih posisi sebagai koperasi simpan pinjam. Simpan pinjam ini kan masih ada riba di situ. Ada lagi potongan. Nah, ini yang mau kita bahas di sini, terutama kita sebagai pengurus. Terlebih dahulu konsep yang mau kita buat, dan ini supaya kita tidak supaya kita tidak berbeda pendapat. Kalaupun ada perdebatan ya di sini kita berdebat, kan gitu artinya. Ya nggak masalah, namanya tujuannya untuk yang baik, ya kan? Nah, tapi yang jelas konsep awal ini tadi koperasi syariah, bagaimana caranya? Tadi malam sudah saya WA sama di grup kita, ternyata saldo kas kita saat ini sekitar 60-an 8 ya Bu ya, 68. Nah, jadi sesuai dengan tema tadi malam yang saya sampaikan bahwa strategi merubah koperasi konvensional menjadi syariah, memang satu-satunya caranya yaitu dengan membuat satu program penjualan. Penjualan ini banyak macam caranya ya. Kalau hanya berharap dari simpan pinjam maka sama aja, kan itu. Kemudian saya sendiri nih, untuk saya sendiri saya mau nyampaikan ada ide gagasan. Nanti silakan dari kawan yang lain. Memang harus ada penjualan yang mau kita buka, kan gitu istilahnya. Jadi penghasilan saat ini kita kan masih konsepnya masih simpan pinjam. Jadi kita hanya berharap dari semakin banyak pinjaman, artinya semakin banyak bunga yang kita dapatkan dari situ. Jadi dari bunga itulah yang kita hasilkan saat ini. Nah, sementara kita berupaya kayak mana supaya syariah ini tadi ya hilang ini tadi. Ya kan? Hilang. Jadi bagaimana cara penghasilannya? Ya tentu ada jual beli. Nah, jadi dalam Al-Qur'an juga kan begitu. Mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Memang bedanya tipis. Nah, jadi untuk kita semuanya di sini ya. Ini untuk dari saya sendiri, saya dulu. Ada beberapa yang bisa kita lakukan nanti. Ya. Sebagai satu contoh, misalnya kita buat ATK, misalnya ini. Kemudian teknisnya nanti ya, ini untuk salah satu jenis usahanya dulu. Salah satu ATK, ya kan? Kemudian
langsung aja misalnya dibuka di sana juga bisa. Misalnya entah berapa anggaran yang mau kita butuhkan, kalau seandainya 20 ya 20, 10 ya 10, tergantung kita nanti kesepakatannya. Dan itu pun bukan mutlak keputusan kita. Ibaratnya kita mau menyampaikan juga lagi nanti ke seluruh anggota. Jadi sebenarnya ini saya menggunakan konsep Joko Karian. Joko Karian itu mereka menggunakan konsep kita diangkat sebagai pengurus, bukan berarti kita mendominasi kebijakan. Artinya nanti kalau kita mendominasi kebijakan, anggota yang lain nggak berpartisipasi. Oh, ini kebijakan orang itu yang malas saya mengerjakannya, gitu, ada maksud kayak gitu. Tapi kalau kita rekrut semua ide-ide dari seluruh anggota, ini kan muncul dari anggota, baru kita tinggal laksanakan. Mudah-mudahan mereka bisa berpartisipasi juga. Nah, untuk mengenai ini tadi, persoalan kita apa yang mau kita jual, banyak yang mau bisa dilakukan sebenarnya konsepnya. Memang ya agak berat, ibaratnya bahasa berat itu di situ butuh penanganan yang bahasa kita eksklusif lah diulang ya. Jadi cara menghilangkan sebenarnya tadi salah satunya adalah dengan membuka sebuah usaha. Hanya saja memang usahanya ini tadi kita memang nggak ada tempatnya di sini, kan gitu. Tapi untuk menampilkan itu untuk sebentar bisa juga, entah satu styling pun misalnya, satu styling kita buka di sana di apa kita, apakah di ruang guru kah atau di depan itu misalnya nampak, bisa juga. Itu salah satu ya. Itu belum jadi patokan. Ini masih hanya sekedar itu aja, hanya sekedar gagasan. Nanti kesepakatan kita bersama. Artinya masing-masing kita untuk membuka apa namanya, membuka ide lah, ya. Karena yang penting kalau bisa begini, konsepnya kita anggotanya sejahtera, kita besarkan sejahtera anggotanya, kemudian kita besarkan kooperasinya. Jadi yang selama ini ya saya juga anggota pengurus. Keuntungan kita selama setahun misalnya sekitar 30-an juta. Tetapi itu keuntungan koperasi. Begitu dibagi kita ada yang 100.000, ada yang 50.000, ada yang kalau pengurus besar jelas. Namanya pengurus. Ada yang 1 juta, 2 juta, termasuk saya kan gitu. Yang diuntungkan ya hanya sekedar pengurus. Kita pengen kayak mana supaya seluruhnya kita bisa mendapatkan kesejahteraan itu tadi, ya kan? Jadi artinya kita mensejahterakan anggotanya dan kita besarkan kooperasinya, ya kan? Jadi yang diutamakan sejahtera anggotanya. Salah satu contoh, ini contoh, ini hanya contoh aja, nggak jadi patokan. Misalnya kalau pinjaman lunak, kira-kira ada nggak keuntungan kooperasi? Nggak ada, karena pinjaman lunak tanpa bunga. Tapi kira-kira dengan pinjaman lunak itu untung nggak bagi anggotanya? Anggotanya untung, sejahtera kan gitu, bisa terbantu dengan itu. Tapi keuntungan di koperasi emang nggak ada. Itulah salah satu contoh mensejahterakan anggota, mensejahterakan anggotanya maksudnya. Ya, karena sesuai dengan pengertian koperasi kan untuk mensejahterakan seluruh anggota. Nah, jadi itu salah satu contoh ya. Kemudian kita tidak membuka kemungkinan bagi kita semuanya untuk bisa memberikan satu ide-ide gagasan yang terbaik lah. Jadi mungkin itu aja pendahuluan yang bisa saya sampaikan pada saat ini kepada kita seluruhnya. Silakan menyampaikan ide-ide gagasan yang bisa kita buat untuk koperasi kita. Silakan kepada kita semuanya untuk bebas mengungkapkan apa saja ya. Dan saya harap untuk si saudara sekretaris siapa ya? Bu Devi ya, sama Susi ya. Iya. Iya, maksudnya ide-ide yang disampaikan diambil aja semuanya. Kemudian untuk gambaran aja, gambaran ini ya sebenarnya saya mengambil konsep Joko Karian, Masjid Joko Karian, Yogyakarta. Mereka hanya mengelola dana infak, sodakoh, zakat. Tapi mereka menggunakan ini, mereka mengkaji sunnah-sunnah Rasulullah dan mereka berhasil pada saat ini. Dulu waktu tahun 1999 proses pengangkatannya juga melalui pemilu, sama seperti kita. Setelah pemilu mereka nggak langsung buat struktur, tapi mereka buatlah untuk mengumpulkan kembali kayak kita gini.
Kemudian kira-kira ide-ide masing-masing selama 2 tahun ke depan apa kita. Nah, itu semuanya dirangkul seluruh anggota. Jadi ide-ide tadi itulah yang kita munculkan, itulah yang akan kita buat nanti menjadi satu struktur. Struktur itu berdasarkan organisasi biro-biro yang mau kita sampaikan, ide-ide gagasan. Jadi sampai saat ini mereka bahkan bisa sampai miliaran yang mereka tangani, dan masyarakat yang di sekeliling semuanya sejahtera. Jadi saya hanya mengambil konsep itu yang bisa diadopsi, kalaupun nggak bisa secara keseluruhan, paling sedikit ada sebagian yang bisa kita gunakan. Tujuannya untuk kita bersama, ya. Jadi ibu-ibu sekalian, karena kebetulan ini bapak-bapaknya nggak ada pula, semuanya ibu-ibu. Jadi ya, memang kita butuh sebenarnya PNS baru lagi yang bapak-bapak ya kan. Oke, jadi mohon kepada ibu-ibu lah untuk menyampaikan apa kira-kira 2 tahun yang akan datang ini, yang saat ini sudah kita kita jalani ya, menjelang 2 tahun ini. Jadi apa kira-kira ide gagasan yang bisa kita munculkan untuk supaya kita ini, itu tadi konsepnya, menjadi koperasi syariah. Dari Ibu Devi silakan. Nah, Bu Devi kita. Pakai. Apa tuh, Pak? Jangan dimakan ya. Dah. Jadi Pak, yang salah satu hal yang saya tangkap, berarti kita ini mau melakukan jual beli. Ada usul, iya. Usaha. Iya, ada usaha yang mau dilakukan supaya menambah pendapatan koperasi. Memang waktu saya PPL di SMA 1 Kisaran, ada memang juga koperasi yang melakukan jual beli penjualan di sekolah. Yang dijual ya begini-begini. Iya, ATK, minum. Pokoknya dia barang-barang yang barang-barang yang ya bisa mungkin gini-gini juga, yang kering-kering gitu. Cuman gimana prosedurnya gitu. Iya. Siapa yang menjaga dan kayak mana? Iya, memang kok di SMA 1 Kisaran itu ada satu ruangan, memang ada satu ruangan. Jadi gitu. Iya, kok mengenai pinjaman-pinjaman saya juga masih baru belajar, Pak. Itu aja. Mungkin kepada Bu Rita yang sudah. Ya. Sama kita. Sama kita. Sama. Enggak apa-apa. Cerita dulu penjualan itu kayak mana apanya. Iya. Ya. Mau dibuat gitu. Cara Pokoknya menjalankannya. iya, nanti kita jawab bareng-bareng. Yang penting ide-ide Ibu, kalau konsep Ibu kayak mana kira-kira. Yang penting apa arahnya ke syariah. Ini kan paham syariah selalu. Hah? Namanya kantin koperasi. Tapi kan berbasis syariah. Kan kita ini Enggak, itu hanya salah satu. Kan banyak. Itu nggak jadi patokan ya. Yang ku sampaikan ini misalnya kan macam jual beli. Ini kan hanya salah satu. Itu ibaratnya bisa dilakukan, bisa juga tidak. Itu hanya usulan. Ibaratnya bisa usulan, bisa juga menjadi satu gagasan lah ya. Kemudian menyangkut masalah teknisnya, dalamnya kan teknis itu masalah siapa yang menjaga, di mana tempatnya, barang-barangnya apa yang mau dijual, itu kan udah teknis. Nah, cuman ibaratnya ini saya mencari secara globalnya aja. Kalau untuk menjaga nanti memang kita, kalau seandainya kita guru, pasti kita nggak bisa, pasti saya nggak bisa. Bagaimana konsepnya, itulah yang mau kita godok nanti, ya kan. Itu yang kita godok, bisa juga diambil dari siswa, ya kan. Ini hanya salah satu cara mengatasinya. Kalau siswa kayak mana apanya, resikonya, bagaimana kelemahannya, bagaimana apanya, ini yang kita Siswa rasanya nggak usah, Pak. Guru aja sebenarnya. ya. Oke, itu nanti kita itu lah ya kan. Iya, cuman kan begitu juga. Ya. Nah, Kayak piket dibuatkan. kemudian bisa juga dari luar. Itu hanya apa aja? Kita gaji lah itu kan. Apa namanya bahasanya? Hanya salah satu solusi, saya kira begitu. Solusi ada yang betul, ada yang nggak betul, ada yang konten 70, ada yang 80 gitu lah kira-kira ya. Nah, kemudian apakah harus jual beli aja? Enggak juga. Banyak jasa juga bisa. Jasa.
Contoh transportasi. Banyak sebenarnya. Makanya jenis koperasi ini kalau kita menurut undang-undang tadi yang disampaikan sama pihak dinas koperasi itu sebenarnya 5. Koperasi KSP, koperasi simpan pinjam. Kita ini saat ini. Ya kan? Kemudian koperasi konsumen. Koperasi konsumen inilah yang macam jual penjualan ini. Ini namanya koperasi konsumen. Tahap apapun yang kita jual bisa aja macam-macam. Koperasi konsumen itu jenisnya banyak. Bisa penjualan itu bisa banyak juga jenisnya, bisa ATK, bisa toko, bisa ruko, bisa koperasi jasa, bisa koperasi apa namanya, ada 2 lagi lupa itu, yang jelas 5 itu memang jenisnya. Cuman yang disarankan kemarin waktu saya nanya sama apa, saat ini seluruh koperasi, dinas-dinas koperasi mereka nggak menganjurkan ke simpan pinjam karena agak rumit memang. Simpan pinjam itu ternyata mereka harus menyediakan manajer. Nah, itu katanya baik di Labuan Batu Induk maupun Labusel. Nah, mereka menyarankan ke koperasi konsumen. Ya mungkin karena ini bahasa tadi ada bahasa unsur riba. Ternyata orang dinas koperasi juga mereka menganalisa itu dari seluruh koperasi yang ada di Labuan Batu lah terutama ya. Mereka juga kami pinginnya koperasi kayak gini Pak, kan gitu. Jadi diarahkan mereka ke konsumen. Koperasi konsumen ini penjualan ATK. Hanya saja nanti teknisnya, nah itulah kita itu. Kemudian seperti tadi ada yang lewat juga sebenarnya udah saya sampaikan dulu lama itu. Waktu masih masa Pak Koyan dulu pernah mau kredit barang. Ini kan salah satu penjualan. Dulu dia mau beli kereta. Saya sampaikan lah. Sebenarnya bisa kita koperasi itu mengkreditkan kereta untuk anggota. Ya kan? Kredit kereta. Itu karena kan kita beli, nanti saya bisa melobi ke dealer kalau hal yang kayak gitu. Kita ke lobby ke dealer, ya kan, kredit kereta kita belikan cash kok dari koperasi, misalnya harganya berapa kereta 25 juta, maka anggota nanti mengangsur ke koperasi kita. Nah begitu, bisa juga begitu. Sama kayak Bu Anita, macam tadi kan dia pingin butuh laptop. Nah laptop kita jual, kita beli cash di toko, kita bilang memang kami ini koperasi, kami bisa nggak kita kerjasama, kita bilangnya itu langsung, ya kan? Kami entah laptop, entah HP, entah apa segala macam kan itu, kita beli kontan cash dari sana, sap. Nah kita jual ke anggota. Tapi itu bahasanya apa? Kita jual atau kita? Ya udah jual lah, namanya penjualan. Kayak pinjaman gitu kok? Enggak. Pinjaman sama aja balik ke KSP. Jadi kita kan ini koperasi membelikan barang. Nah siapa yang menangani ini nanti kan gitu, tentunya kan adalah bahasa seksinya, misalnya seksi penjualan. Nah bagian ini misalnya Tambuk Rita misalnya, atau kawan yang lain, mereka yang belanja ke sana, harganya sekian, ada bonus ini, berarti menjadi barang koperasi kan gitu. Setelah itu anggota siapa yang mau beli, ya kan anggota yang tadi yang mau pesan, maka kita kasihkan lah dengan harga ya tentunya pakai lebih kan gitu, nah, agak penjualan ya jadinya. Dan bunganya ini itulah bukan lagi bunga riba, Nah, itu tapi bunga maksudnya. penjualan. Untung namanya. Untung. Riba. Sama kayak Bu Anita tadi, dia kan pengen laptop. Nah, kita belikan laptop dengan harga sekian. Cuma nanti ada pula begini bahasanya. Oh, biar aku yang beli sendiri. Ini yang dia apakan. Adalah aku yang beli sendiri. Ini yang jadi persoalan. Berarti itu nggak bisa ya Pak? Nah, ini kita kupas lah nanti, kita bahas, ya kan? Memang sebenarnya ini kalau mau mencari gini kan banyak sih ceramah-ceramah Abdul Somad, dari Hidayat. Kita nggak bisa terlepas dari situ juga, nggak bisa dengan konsep kita. Konsep kita ilmu kita kan sedikit, ilmu agama kita. Hah? Atau misalnya Susi mau bangun rumah, aku butuh barang ini, udah kita datangkan. Makanya satu lagi yang lewat Pak Abdul pernah mengusulkan kayak mana kalau kita punya kendaraan. Nah ini kan memang walaupun ibaratnya kayaknya yang Ibu Mai bilang itu kayaknya mikirnya jangan keras-keras lah, gila Pak kan katanya. Tapi ini memang ide dari anggota, nggak apa-apa kita apa aja kita tampung. Toh misalnya ada anggota yang mampu sampai ke sana cara mikirnya, mampu dia menggerakkan ke sana. Kenapa enggak? Jogokarian begitulah modelnya. Jadi bukan kalau kita dari pengurus dibuat aja begini. Anggota belum tentu
bisa apa yang ku sampaikan. Maksudnya belum tentu mampu mengerjakan apa yang ku bilang, kan gitu kan. Makanya dari seluruh anggota. Itu tadi. Nah, Pak Abdul begitu dia bilang, transport bisa jadi koperasi. Ini hanya contoh ya, hanya sekedar proyek, kan kira-kira begitu. Dan itu bisa jadi enggak 2 tahun ini belum tentu bisa jebol kan gitu kira-kira. Karena kan 2 tahun ini singkat loh waktunya, nggak secepat itu gitu. Mengingat anggaran kita kan butuh banyak. Untuk saat ini aja anggaran kita masih modal kita sekitar 200 juta Bu ya, sekitar 200 jutaan, kan? 200 juta yang masih terpakai sekian, yang sisa sekitar 60-an kan gitu. Nah jadi kalau macam yang dibilang Pak Abdul, kayak mana kita bisa punya apa namanya transport? Tentunya kita harus beli mobil transport ini, kan gitu kira-kira. Untuk teknisnya, beli mobil transport apakah di angsur kah, apakah kontan kah, kemudian transport itu kayak mana untuk mengelola apa kira-kira yang bisa dikembangkan dari situ. Ada juga yang memberikan info kayak mana kalau kita buka papan bunga katanya. Biarlah papan bunga aku yang ngerjakan untuk apanya keluarnya. Ada yang begitu. Papan bunga katanya. Nah, selagi dia mampu untuk mengerjakan itu kan nggak mesti harus kita. Selagi anggota kita mampu, ya silakan kita danai. Kira-kira begitu. Kalau memang ada dana kita, kan? Nah, ada lagi apa namanya pembuatan apa semalam itu yang di Papua itu. Kalau papan bunga jasa itu ya masuknya ke jasa kan, nah, itu kan masuk bisa juga penghasilan itu kan gitu. Kemudian macam KUPJ, tahu KUPJ kan? Itu hanya contoh maksudnya. KUPJ itu kan mereka memang punya apa ini alat angkutnya. Kemudian yang menyupir bukan orang itu. Siapa yang mau masuk kemari? Kamu hanya store sama kami sekian ratus ribu. Kalau melebihi itu sama kamu kan gitu. Bisa juga begitu. Nah ini adalah konsep-konsep yang untuk membangun jenis usaha kita yang bisa kita terapkan di tempat kita ini. Memang sih mikirnya itu agak kayaknya kok berat kali kan gitu kira-kira kan gitu bahasanya. Tinggi kali gitu kira-kira. Nah sebenarnya kalau menurut saya jadi ini yang mengerjakan kita hanya sebagai apa memfasilitasi. Kalau bahasa orang Jawa Karian, pengurusnya itu mereka diamanahkan. Seluruh anggota ini berpartisipasi. Kau apa yang bisa kerjakan dari program? Jangan diusulkan ini semuanya mengusulkan program, ditangkap semua. Nah, program ini siapa yang bisa melaksanakan? Dibalikkan lagi seluruh anggota. Oh saya, ya tetap kasih gaji itu dari situ. Tapi tetap berjalan. Dia ngasih keuntungan dari koperasi. Nah, seperti itulah dia. Jadi bukan pengurus yang mengerjakan. Pengurus hanya memanage keuangan, hanya manage apa namanya. Kemudian yang bekerja tetap orang. Sama kayak kalau saya pelajari Cina nih. Cuman kalau yang di apa ya? Jalan Serang dorong. Kami belanja ATK. Begitu belanja ATK, cuman 2 orangnya itu. Tapi anggotanya 15. Saya tanya satu orang, kamu masih baru? Masih. Gajinya udah 1,5 juta. Itu yang baru. Kalau yang lama ada 3 jutaan, bervariasi. Jadi saya hitung, orangnya ada sekitar 15 orang. Hampir 15 juta per bulan penghasilan. Apa namanya untuk membayar gaji karyawannya. Cuma 2 orang ini. Jadi masa kita yang rame-rame gini nggak bisa kan kira-kira gitu. Ya kan? Memang konsepnya di sini, konsepnya memang untuk pintar kita perlu. Tapi yang butuh mau bekerja. Pintar aja kalau nggak mau bekerja nggak bisa, nggak akan bisa terjadi. Makanya kita tengok ada orang yang pintar hanya nggak bisa, memang harus bekerja. Nah jadi ini ya karena kita ini masih perdana, rapat pengurus perdana, yang kita bahas adalah masalah konsep syariahnya. Konsep syariahnya ini tinggal bagaimana kita mengembangkannya tuh. Salah satunya ya kan tergantung kita. Makanya nanti ini kita seluruh aspirasi silahkan dikeluarkan, nggak akan ada yang bahasanya nggak ada yang blok, nggak ada. Tetap kita
terima semuanya, ya kan? Tetap kita terima untuk bagaimana supaya kita ini menjadi terlaksana lah bahasanya begitu. Karena 2 tahun ini kalau hanya sekedar, mohon maaf, kalau hanya sekedar simpan pinjam gitu aja, saya pikir semua kita bisa. Ya, kalau hanya simpan pinjam aja, maksudnya bisa. Ya. Tapi ini kita mau agak sedikit yang lebih. Nah, kita kira begitu. Ya. Nah, kalau saya tadi mikirnya gini, ini ya untuk apa namanya pikiran saya yang sementara aja, sekilas saja. Saya misalnya kita belanjakan barang ATK, udah, entah 10 juta atau 5 juta misalnya, pemula 5 juta. Udah, kemudian kita buat styling di situ. Di depan apa namanya kita letakkan lah, memang kita tempatkan belum ada, salah satu tempat memang kita persoalan tempat, kemudian siapa yang jaga, nah ini kan itu, kemudian barang-barang. Cuman kalau di konsep yang awal saya itu, kita beli barang ATK-nya dinampakkan aja untuk sementara kepada siswa, memangnya kita sambil mengarah-arahkan siswa untuk beli ke punya kita, produk kita kan gitu. ATK semuanya udah, termasuk kalau bisa yang lebih itu alat apa namanya fotokopi kan gitu. 2000 saja per orang dalam satu hari ngopi di tempat kita itu sekitar 2000 kali 600 berapa itu duitnya, 1.200.000 satu hari ngopi aja 2000 konsepnya. Dah, nah kita letakkanlah di situ suatu styling, misalnya styling besar segini, ukuran segini, bawa ke depan itu nampak barangnya untuk sementara, ya. Nah, tinggal yang menjual nanti siapa, ya itu kita teknis kita lihat nanti gimana cara membahasnya. Dan untuk sementara bisa jadi kita guru-guru, ya kan? Ya apa? Memang untuk pemula ini memang agak berat. Memulai itu yang berat. Nggak ada yang segampang membalikkan telapak tangan, nggak ada. Nah, jadi untuk memulai ini memang hal yang sangat berat, ya. Setelah nanti sudah ada gambaran hasilnya, kita nggak usah dulu kita menghitung-hitung berapa keuntungan, prosesnya dulu kita itu kan kira-kira kayak mana, ya. Persoalan jatuh bangunnya itu biasa, nah pasti ada jatuhnya. Nah kita cerita jatuhnya dulu, nggak usah cerita apa namanya, nggak usah dulu cerita hasilnya, cerita jatuhnya lah dulu. Kalau jatuh pasti, kalau hasil kan itu yang mau kita raih kan gitu. Jadi nah kembali lagi, kalau di Joko Karian ini baik lagi ke situ, ya mohon maaf mungkin kan kawan kita yang lain belum pernah menonton itu, tapi begitu saya tonton dan banyak yang mencontoh, ternyata memang tingkat keberhasilannya luar biasa, ya. Mereka hanya mengelola dana infak, sedekah, zakat, tapi saat ini sudah miliaran, jenis usaha yang mereka bangun udah banyak. Bahkan mohon maaf apa namanya keluarga-keluarga sekitar masjid yang miskin bisa dikasih bantuan, nah, bisa ada dana beras, apa namanya kartu beras miskin, ya, sampai segitunya. Bahkan mereka udah bisa buat hotel, luar biasa, ya. Nah jadi kemarin ada itu beberapa ide-ide gagasan yang bisa kita itu, tapi itu bagus, ya, bisa kita serap semuanya, kita apa ya, kita ambil. Jadi itu adalah mungkin ya gambaran, hanya sekedar untuk membuka, itu aja maksudnya, untuk memancing sebenarnya itu. Pasti saya yakin ada ide-ide gagasan yang paling cemerlang dari antara ibu-ibu sekalian, ya, atau sanggahan juga boleh, ya, silahkan. Kalau ibu pengawas yang mana? Bu pengawas kita ada 2. Kalau Pak Kepsek kita anggap itu penasihat lah itu. Silakan masukannya, ide, gagasan disampaikan. Boleh, boleh, boleh.
Boleh. Ya, betul. Mau nanti, ya ya betul. Memang ya nggak apa-apa Bu. Nanti kalau seandainya di koperasi kita kurang, ibaratnya kita kurang apa bahasanya, kurang menguasai untuk pencatatan itu, kita nanti akan kolaborasi dengan pihak dinas koperasi. Kita manggil mereka bukan tujuannya mau langsung membuat akta pendirian, enggak. Bukan berarti kita langsung buat badan hukum, enggak. Ya itu tergantung kita nanti, ya kan. Cuman yang jelas kita undang ke sana untuk mencari, mempelajari bagaimana pembukuan-pembukuan itu. Memang kita akui pembukuan macam apa namanya, buku aplikasi itu kekurangannya sebenarnya hanya di neraca dan laporan-laporan yang lain. Di sana yang saya nggak mampu itu untuk menguasainya itu memang. Jadi kalau misalnya dapat yang lewat itu menjadi otomatis start semuanya. Jadi enak cara kerjanya. Cuman di situ yang memang saya sendiri memang agak rumit. Tapi memang itu laporan, memang model keuangan memang begitu dia. Model laporan keuangan itu tadi. Sampai ke sana. Nanti tahap aplikasi apapun pasti ada neraca balance-nya itu tadi. Ya kan? Nah, jadi nanti akan kita kolaborasi, kita panggil orang itu kemari, mereka juga siap memberikan bantuan kepada kita, ya kan? Artinya untuk memenuhi catatan-catatan kita yang kurang. Nah, jadi nanti mudah-mudahan bisa juga nanti kita revisi aplikasinya. Si Susi kan oke, bisa diapakan juga, ya kan? Aplikasinya direvisi, mana yang perlu ditambahi, yang perlu dihilangkan, nanti bisa kita itu ada rumus-rumusnya yang secara otomatis kita buat. Memang sih kalau mau kita buat yang otomatis kayak macam sistem di bank atau manajemen di apa itu memang bayar mahal itu. Ya, apa kita nanti nggak besar ya. Nah, jadi itu aja. Selanjutnya ini kan belum kita sampaikan ke rapat anggota, kan masih kita aja. Jadi ibaratnya kita sendiri harus kita buka kira-kira gagasan-gagasan yang mau kita sampaikan. Yang jelas visi misinya, kalau visinya gini, mensejahterakan anggotanya dan membesarkan kooperasinya, ya kan? Mensejahterakan anggotanya, mensejahterakan anggotanya, membesarkan kooperasinya. Apa sih maknanya itu kan gitu kira-kira? Apa sih artinya kan gitu? Itu tadi. Nah, macam pinjaman lunak, kira-kira kan keuntungan di koperasi nggak ada tuh pinjaman lunak, nggak ada. Kenapa tidak? Nggak ada masalah Bu Mai, pokoknya semua usulan silahkan. Berarti itu lebih ke jasa tadi. Apanya? Konsinyasi. Konsumen yang tetap masih konsumen. Yang jasa itu gini sih. Oh, kita menyediakan barang. Ya, kalau jasa itu gini misalnya, kau bisa buat bordir, jahit, itu jasa maksudnya. Pokoknya itu ya bisa itu nanti di konsep. Makanya gini nanti ini posisi pengurus nggak memang benar itu, memang banyak, bukan nanti banyak kali, memang banyak. Contoh gini, iya. Contoh macam yang gue bilang ini bagai Joko Karyan. Joko Karyan itu ini ya, Joko Karyan itu kan macam kita nih, kita pengurus. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Nah, begitu nanti usaha-usaha ini ada sekitar 18 jenis usaha yang mereka kembangkan. 8 jenis usaha ini tadi itu dikelola oleh Mas Joko Karyan. Dan ini masing-masing anggota dikasih wewenang, yang mengurus ini tadi dikasih wewenang untuk menjalankan usaha ini tadi. Jadi masing-masing punya catatan, dikasih impak masing-masing. Untuk biro pemberdayaan ekonomi umat sendiri kota impaknya, apa aja programnya,
Itu tergantung teknis orang yang di dalam tadi. Mereka nanti bertanggung jawab sama kita, pengurus yang di sini. Jadi mereka punya catatan sendiri memang. Jadi kalau kita semua yang menangani itu ya repot. Mereka hanya catatan, kita hanya catatan globalnya aja. Jadi laporan kita laporan global. Gitulah dia. Dan mereka berhasil sampai orang Amerika datang ke sana menyontek ya, non muslim belajar juga non muslim. Oke. Nah, kalau Bu Mai tadi keripik kayak mana apanya? Konsepnya? Misalnya tip barang Ya di nggak apa-apa. koperasi. Ya bisa. Iya, oh bisa lah. Konsinyasi. Ya, kan nanti hitungannya kan paling gini tuh. Berapa sama ibu, berapa sama Misalnya koperasi. 15 Itu aja. keripiknya dibayarkan nanti 12 gitu kan Bu? Kalau itu kan iya enaknya itu kalau itu. Jadi 3.000 untuk kita. Yang dikhawatirkan ini kan yang kita takutkan di sini kan bayangan yang menakutkan itu kayak mana cara pencatatannya kan itu bayangannya. Penjualan laptop misalnya bisa juga. Memang kita nggak menyediakan laptop di sini, tapi ketika apa Ada orang yang butuh, terutama kalau bisa Cowok yang gini. apa? Apa? Tiduran loh. Oh, Salah apa? Nah kok di sini orangnya tuh kan? apa itu? Ini. Asusila. Belum. Udah Oh, asusila. Ada padahal guru di sini banyak kan? Enggak ada sebenarnya. Banyak kawan. Jadi bantal. oh maknya. Kakak titip kan itu di Bona anak kesini semua. Berarti setuju semua ini dibuat usaha Koperasi. mulai dari jual beli barang ya. Mulai dari kebutuhan rumah tangga dan Kebutuhan pokok ya kan kayak ATK. Rumah tangga tapi yang dibutuhkan sesuai permintaan. Iya. Siapa ini Ya. mekanisme apanya menurut hemat saya Pak ya itu kita dulu ya. Nanti kan teman-teman nengok mungkin ada minta ide memang kalau kami atau kita sampaikan dulu waktu itu sudah melihat Sih, cara kerja asal ini. Enggak Bu, ini untuk apa? Enggak apa-apa.